Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Dalam video ini saya akan menampilkan tata cara pengurusan jenazah muslim perempuan. Setelah jenazah dimandikan lalu dikafani, yaitu dengan 5 lapis kain kafan untuk perempuan dan 3 lapis kain kafan untuk laki-laki, karena ini satu fardu kifayah untuk kaum muslimin, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Setelah semua bahan-bahan dipersiapkan dan dikerjakan, setelah memandikan lalu dikafani, perempuan oleh perempuan dan laki-laki oleh laki-laki. Setelah selesai semuanya rapi, kita tutup dengan kain batik, yang mana kain batik ini kain yang panjang, jadi bisa menutup sekujur jenazah. Setelah itu kita mendoakan almarhum atau almarhumah agar diterima iman Islamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya kita bersiap-siap untuk membawa jenazah dengan diangkut memakai keranda untuk disolatkan di masjid atau di mushola terdekat. Perlu diketahui bahwasanya penting untuk kita semua bahwa untuk memudahkan akses membawa jenazah para pemirsa, agar kalau memang belum dibangun rumah, seharusnya kalau ingin membangun rumah itu agak mundur, agar proses untuk mengeluarkan jenazah atau hal lainnya bisa dengan mudah, tidak seperti yang terjadi saat ini. Proses mengeluarkan jenazah begitu menyulitkan, para pengusung kerepotan saking gangnya begitu sempit, karena para pemilik rumahnya tidak memberikan jalan agak luas, hanya sebatas cukup dilalui motor satu. Tapi kalau untuk dilalui keranda atau jenazah, karena keadaannya agak panjang sekitar 2 meter, sulit sekali untuk membawanya. Makanya dari itu saya menghimbau kepada semuanya yang telah menyaksikan video ini agar bisa memetik hikmah, diantaranya itu melebarkan jalan, karena melebarkan jalan adalah wakaf yang insya Allah pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah wafat, sampai hari kiamat pahalanya akan mengalir. Jenazah akan dibawa ke mushola untuk disolatkan, dan kebetulan mushola ini pun memang cukup luas, hanya saja antara pintu masuk pertama dan pintu masuk kedua terlalu dekat, jadi
agak sulit untuk memasukkan jenazah. Nah, ini pelajaran juga untuk kita apabila kita membuat pintu pertama dan pintu keduanya setidaknya di tengah atau di belakang, memudahkan lewatnya jenazah atau bisa digunakan untuk jamaah sholat fardu agar tidak melewati saf pertama, masuk pintu pertama langsung ke belakang pintu yang kedua. Para jamaah akan segera mensolatkan sambil menunggu mengambil air wudhu untuk mensolatkan jenazah, karena syarat sah solat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Seperti biasa, jenazah diberikan ronce, yaitu bunga-bunga, dan jamaah sudah bersiap-siap mau mensolatkan, dipimpin oleh salah satu imam. Selesai jenazah disolatkan, dibawa kembali untuk dimakamkan. Namun kebetulan makam yang akan kami tuju itu sangat lumayan jauh, memerlukan ambulan mobil jenazah dari pemerintah Kota Tangerang, karena ini fasilitas dari TPU Kedaung Wetan yang ada di Kota Tangerang. Pihak TPU menjemput jenazah untuk dimakamkan di Kedaung Wetan, Kota Tangerang, dengan biaya kalau akan dikenakan biaya sekitar 1,5. Setelah sampai menempuh perjalanan, jenazah sudah sampai ke TPU Kedaung Wetan, Kota Tangerang, siap untuk dimakamkan. Dan keluarga akan turun maksimal 3 orang untuk menopang jenazah, karena makam ini sangat sempit, jadi cukup 3 orang. Semua tali dibuka kembali, begitu juga kain batik dan tikar. Sebagian muslim ada yang memakai dengan azan, dan sebagian muslim ada yang tidak memakai azan. Namun hal ini tidak perlu diperdebatkan, karena ini hanya sebagai furuk saja, dan bagi yang ingin memakai juga silakan, karena memang ada kias yang menunjukkan hal tersebut. Bagi yang tidak pun tidak menjadi masalah. Setelah diazankan, diganjal dengan gegelu kalau dalam bahasa Sunda, berjumlah 7, untuk agar jenazah tidak bergelimpang. Keadaan kaki itu dibuka kembali agar bisa menempel ke bumi. Begitu juga dengan muka, hidung dibuka untuk menempel ke bumi. Selanjutnya ditutup dengan papan atau bambu. Dan kebetulan di sini disediakan papan. Setelah itu diuruk. Selesai diuruk, bagi kaum muslimin ada yang mentalkin sekaligus mendoakan almarhum, karena memang salah satu sunnah dari Rasulullah, yaitu mendoakan almarhum untuk menguatkan hatinya dalam menjawab daripada
malaikat munkar wa nakir yang setelah 7 langkah akan datang. Setelah 7 langkah kita tinggalkan akan datang untuk bertanya beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa man kiblatuka, dan apa kiblatmu, wa man imamuka, dan siapa imammu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu. Disinilah kita memberikan arahan dengan harapan semoga Allah meneguhkan hatinya, keimanannya, menerima iman Islamnya, sehingga almarhum yang telah wafat bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir setelah kita tinggalkan 7 langkah. Iktibar daripada tayangan ini bisa kita petik hikmah bahwasanya setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Dan kita semua pasti akan mati. Namun sebelum mati, bekal apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Kematian adalah salah satu nasihat yang tidak bisa bicara, namun penuh makna. Iktibar bagi orang-orang yang mengharap kabar, dan juga bagi orang-orang yang berpikir. Karena kita dalam hidup perlu peringatan-peringatan. Salah satu contoh peringatan yang tidak bisa bicara yaitu kematian. Peringatan untuk diri kita agar mawas diri dalam kehidupan, mempersiapkan langkah dan bekal. Adapun sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Terima kasih atas kunjungannya dan tontonannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila Anda suka, silakan like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.